terdiri dari 4 anggota yang bernama yang pertama Winawati, yang kedua Muhammad Al-Faruq, yang ketiga Fidyarun, dan yang keempat Aulia Alun. Dari pemaparan dari materi ini, di sini kami akan menyampaikan 7 subbab. Yang pertama yaitu definisi emosi, yang kedua fungsi emosi, yang ketiga jenis-jenis dan pengelompokan emosi, yang keempat teori-teori emosi, yang kelima fisiologi emosi, yang keenam pengaruh emosi pada belajar, dan yang terakhir kecerdasan emosi. Langsung saja, saya Winawati absen 2 akan menyampaikan materi definisi emosi dan fungsi emosi. Sebelum pemaparan fungsi emosi dan definisi emosi, tentunya manusia memiliki emosi yang berasal dari faktor eksternal dan faktor internal. Karena manusia di sini memiliki sifat yang universal. Dan tentunya emosi yang dimiliki manusia itu berbeda-beda karakteristiknya. Langsung saja pengertian definisi emosi. Menurut Chaplin tahun 1989 dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang didasari yang mendalam sifatnya dan dari perubahan perilaku. Maksudnya itu suatu keadaan yang bersifat dari dirinya sendiri, perubahan baik fisik maupun jasmani yang dimiliki oleh seseorang untuk menguatkan mentalnya. Dan sedangkan menurut Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti terbukanya perasaan yang disertai keadaan yang kompleks, yang perasaan yang kuat dan memengaruhi bentuk tingkah laku dan perilaku tertentu. Maksudnya itu mempengaruhi perubahan-perubahan pada dirinya dan perubahan yang akan mendapatkan nilai-nilai yang kuat atau maksimal dalam memecahkan masalah. Chaplin di sini membedakan antara emosi dan perasaan. Perasaan adalah sesuatu yang terungkap dari dirinya sendiri yang secara batin, sedangkan emosi yang diungkapkan secara luar maupun diungkapkan secara langsung. Karena emosi pada dasarnya memiliki ketahanan keperasaan yang kecewa maupun perasaan yang sedih. Sedangkan menurut Darwis mendefinisikan emosi sebagai suatu gejala psikologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku. Maksudnya memiliki psikis dalam fisik yang merubah pada dirinya atau mengendalikan emosi itu terlalu tinggi maupun rendahnya karena suatu hal yang timbul pada dirinya itu maupun suatu gejala-gejala yang ada di dirinya. Jadi emosi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan yaitu suatu perasaan atau afeksi yang melibatkan kombinasi antara gejolak pada fisik dan psikis yang dimiliki oleh manusia, baik perilaku buruk maupun perilaku yang baik. Sedangkan menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, emosi adalah suatu pergerakan yang afektif. Maksudnya itu suatu emosi yang mempunyai psikis dan melakukan pengamatan, tanggapan, serta melakukan pemikiran dan kehendak yang dimiliki dirinya sendiri bahwa itu membawa nilai yang positif maupun negatif. Ketika kita melakukan emosi yang positif, tentunya kita akan mendapatkan nilai yang baik, dan apabila kita melakukan suatu hal yang negatif, tentunya akan membawa hal yang negatif. Robert Fuldick mengatakan dalam emosi ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu bersifat positif dan negatif. Yang kedua primer dan campuran. Yang ketiga banyak bergerak kutub yang berlawanan. Dan yang keempat intensitasnya bervariasi. Definisi yang dirumuskan oleh para psikologis di atas itu berbeda-beda maknanya
Manusia di sini tentunya memiliki sifat yang universal dan manusia memiliki sifat untuk mempertahankan hidupnya. Manusia dalam emosi ini berfungsi untuk mempunyai energisir atau pembangkit yang digunakan untuk mengendalikan emosi atau menguatkan emosi. Karena emosi adalah sebagai sarana untuk mempertahankan kehidupannya dari sejak lahir maupun masa tua nanti. Ketika kita maupun sesama orang lain dalam melakukan emosi ini, tentunya kita memiliki hal yang positif maupun yang negatif. Yang hal yang positif, emosi terdiri dari kebencian, kasih sayang, dan cinta. Yang ke negatif yaitu benci. Dan tentunya kita dalam melakukan suatu emosi, kita dalam apabila mengerjakan suatu hal yang mendapatkan emosi, rasa kasih sayang maupun cinta, tentunya akan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Berhubungan dengan fungsi emosi, Coleman dan Merman dalam Rahmat menyebutkan setidaknya ada 4 fungsi emosi, yaitu yang pertama, emosi adalah sebagai pembangkit energi. Maksudnya di sini emosi sebagai pembangkit energi apabila energinya kuat dan dapat menahankan rasa atau menahankan diri takut dari atau orang lain, cinta mendorong untuk kita ke masa depan yang lebih baik, tentunya kita akan mendapatkan atau mempunyai energi yang tinggi. Yang kedua adalah emosi adalah pembawaan informasi atau messenger. Maksudnya itu informasi dapat dari sebuah emosi, tentunya akan mendapatkan suatu hal yang negatif maupun positif dari ketika apabila kita memiliki emosi itu, tentunya kita akan menghindar dari hal-hal yang kita benci. Dan yang ketiga, emosi bukan saja pembawa informasi dalam komunikasi intrapersonal, tapi juga membawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Maksudnya itu emosi ini digunakan untuk memiliki pidato, baik pidato dari segi positif maupun segi negatifnya. Karena dalam masalah ini kita akan mengetahui dan dapat memecahkan masalah, dan kita dapat mengetahui informasi-informasi dari lainnya. Dan yang terakhir yaitu emosi juga merupakan sumber informasi tentang keberhasilan kita. Maksudnya di sini apabila kita dalam melakukan suatu hal dan menjalankan emosi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, tentunya kita juga akan mendapatkan nilai dan mencapai usaha yang maksimal. Akan tetapi apabila kita melakukan suatu hal yang negatif dan diri kita akan dalam keadaan sehat, tentu juga akan melakukan hal-hal yang negatif. Dan sebaiknya kita dalam melakukan emosi di sini dalam permasalahannya untuk menangani dalam keadaan bersih, sehat, dan jasmani, sehingga kita dapat mencapai suatu hal yang dapat maksimal. Sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Faruq. Saya absen 13. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang jenis dan pengelompokan emosi. Ya, jadi jenis emosi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu emosi positif. Yang kedua yaitu emosi negatif. Emosi yang positif itu emosi yang bagaimana sih? Ya, emosi positif yaitu emosi yang menyenangkan, seperti contohnya cinta ataupun kasih sayang. Sedangkan emosi negatif yaitu emosi yang berdampak negatif, seperti contohnya sedih, marah, dan benci. Menurut Daniel menyatakan bahwa emosi terdiri dari 8 jenis, yaitu yang pertama amarah. Amarah meliputi benci, marah besar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kesedihan, yang meliputi sedih maupun muram. Yang ketiga yaitu rasa takut, yang meliputi cemas, was-was, atau waspada. Yang keempat yaitu kenikmatan,
Kenikmatan yang meliputi kebahagiaan, kegembiraan, ataupun senang. Yang kelima yaitu cinta, yang di dalamnya meliputi persahabatan, kepercayaan, kasih sayang. Yang keenam, terkejut, yang di dalamnya meliputi takjub dan terpanah. Jengkel juga termasuk emosi menurut Daniel, yaitu yang di dalamnya meliputi hina, benci, ataupun jijik. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu malu. Malu juga termasuk emosi. Kenapa? Karena di dalamnya meliputi kesal hati, hina, rasa bersalah. Perlu kita ketahui bahwa manusia mempunyai 3 jenis emosi dasar yang dibawa sejak lahir, dari sejak kecil, yaitu emosi takut, marah, dan cinta. Oke, selanjutnya yaitu teori. Teori adalah rangkaian atau variabel. Di sini ada beberapa teori, ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori sentral, yaitu gejala kejasmanian, merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu, seperti orang menangis karena susah, orang menangis karena tidak punya duit, orang menangis karena diputus pacar. Ya, bisa jadi begitu. Ini menurut teori sentral, bahwa gejala-gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami individu. Yang kedua yaitu teori periferal, merupakan teori ini kebalikan dari teori sentral, bahwa gejala-gejala bukan merupakan akibat dari emosi yang dialami individu, seperti susah karena menangis. Teori ini yang dikemukakan oleh James Lange. Dari teori ini, para ahli melakukan eksperimen sejauh mana kebenaran dari teori ini yang dikemukakan oleh James Lange, bahwa teori ini lebih menitik pada hal-hal yang bersifat sentral. Ini menurut para ahli lainnya. Yang ketiga yaitu teori kepribadian. Apa sih teori kepribadian? Teori kepribadian yaitu merupakan suatu aktivitas pribadi, bahwa pribadi tidak dapat dipisahkan oleh kejasmanian, karena jasmani itu tumbuh pada diri sendiri, karena meliputi perubahan kejasmanian. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang keempat, teori emergency canon. Teori ini dikemukakan oleh Walter B. Cannon 1929, menyatakan bahwa karena gejala emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang genting. Emosi sebagai pengalaman objektif psikologik timbul bersamaan dengan reaksi fisiologi seperti hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, dan sebagainya. Ada 2 pola respon tubuh yang terjadi ketika seseorang emosi. Respon pertama adalah reaksi emergensi. Respon ini terjadi bila kondisi emosi aktif atau bangkit. Yang kedua adalah
dimulai dengan menciptakan emosi positif pada diri pembelajar. Jika siswa mengalami emosi positif, mereka dapat menggunakan neokortex untuk tugas-tugas belajar. Untuk menciptakan emosi positif pada siswa dapat dilakukan dengan cara diantaranya adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan yang dimaksud di sini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Lingkungan fisik mencakup penataan ruang kelas dan penggunaan alat bantu belajar, sedangkan lingkungan psikologis mencakup penggunaan musik untuk meningkatkan hasil belajar. Demikian materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anggun. Baiklah, saya Aulia Anggun Nadiro, nomor absen 28, akan melanjutkan materi tentang kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Kecerdasan emosi pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire. Nah, kemudian istilah ini menjadi sangat terkenal di seluruh dunia semenjak seorang psikolog New York bernama Daniel Goleman menerbitkan bukunya yang berjudul Emotional Intelligence. Goleman menyatakan bahwa kecerdasan umum semata-mata hanya dapat memprediksi kesuksesan hidup seseorang sebanyak 20% saja, sedang 80% lainnya adalah yang disebutnya sebagai emotional intelligence. Bila tidak ditunjang dengan pengolahan emosi yang sehat, kecerdasan saja tidak akan menghasilkan seorang yang sukses hidupnya di masa yang akan datang. Menurut Salovey dan Mayer, kecerdasan emosi adalah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya secara sehat, terutama dalam berhubungan dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah unsur terpenting dalam kecerdasan emosi ini adalah empati dan kontrol diri. Empati artinya adalah dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, terutama bila orang lain dalam keadaan malang. Sedangkan kontrol diri adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi sendiri sehingga tidak mengganggu hubungannya dengan orang lain. Kecerdasan emosi perlu ditumbuhkan semenjak anak masih kecil melalui naskah emosi yang sehat. Tujuan mengajarkan naskah emosi yang sehat ini adalah agar naskah emosi yang sehat ini dapat diinternalisasi oleh anak sejak dini dan dibawa terus oleh anak dalam berinteraksi dengan orang lain bila ia sudah dewasa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan baik oleh orang tua maupun guru dalam rangka mengajarkan naskah emosi yang sehat pada anak. Yaitu yang pertama, ajarkan nilai-nilai budaya setempat di mana anak hidup. Apabila anak hidup di Jakarta, tanamkan nilai-nilai budaya tentang Jakarta meski orang tuanya berasal dari budaya yang lain. Yang kedua, kenali dulu emosi-emosi anak yang menonjol, baru ajarkan anak untuk mengenali emosi-emosi itu. Yang ketiga, berilah nama dari emosi anak yang menonjol. Misalnya, anak sering menangis bila apa yang dimauinya tidak segera dituruti, katakan padanya bahwa ia sedang marah dan kita tahu bahwa dia marah karena kehendaknya tidak terkabul. Yang keempat, kenalkan anak tentang emosi Anda dengan cara lain selain kata-kata. Ekspresikan emosi Anda dengan bahasa tubuh atau dengan ekspresi wajah, misalnya dengan pelukan dan duduk berdua, kemudian menciumnya, atau dengan cara mencemberutkan wajah bila kita tidak berkenan dengan perilakunya dan sebagainya. Yang kelima, buatlah disiplin yang konsisten pada diri kita agar anak belajar menghormati otoritas. Menghormati otoritas sangat diperlukan untuk menghindarkan ia dari tindakan yang tidak benar. Yang keenam, ajarkan pada anak ekspresi emosi yang dapat diterima oleh lingkungan. Misalnya, perasaan sedih karena tidak dapat membeli sesuatu tidak boleh diekspresikan dengan menangis dan meraung-raung di toko. Bahwa bila ada tetangga meninggal, jangan menghidupkan radio keras-keras. Nah, inilah contoh-contoh kita mengajarkan tentang ekspresi emosi kepada anak.
Yang ketujuh, tunjukkan perilaku kita sendiri yang dapat diimitasi atau ditiru oleh anak secara langsung, misalnya bersedekah pada pengemis, ke panti asuhan, dan sebagainya. Yang kedelapan, pupuk rasa empati dengan memelihara ternak atau hewan peliharaan lain. Ajak anak mengamati tingkah laku hewan itu dan mendiskusikan kira-kira hewan itu sedang merasakan apa. Nah, ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Bila ada lebihnya dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.